Kamera satu mati. Oke, balik lagi teman-teman semua. Pengen mengenalkan sedikit sih. Kita kali ini masih di lokasi Kopi Paco. Kopi Paco. Paco Cafe. Paco Cafe. Paco Cafe. Ada non coffee dan juga coffee dan banyak pilihan rasanya. Kalau saya favorit saya Instagramnya kopi dot pacco underscore ya. Nih. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih banyak ya ternyata pertanyaannya Mas ya. Apa jawabin satu-satu aja yang penting Ya, selesai satu-satu kan. selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu peduli terhadap kita di sini dan mengirimkan banyak pertanyaan untuk ya. dibahas. Dan maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab di sini karena kita juga rangkum dulu beberapa. Jika ada yang mengandung beberapa yang mungkin sama, itu kita lewatin atau kita simpulkan jadi satu buah pertanyaan gitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya di sini ada Kak, gimana caranya agar kita dapat konsisten dengan usaha yang kita sedang rilis. Berarti ini rintis ya, sorry. Sedang rintis, sorry. Rintis Mas. Kalau rilis itu Album ya. Nah, sedang dirintis. Oke. Gimana caranya agar dapat konsisten dengan usaha yang sedang kita rintis. Nih, ini kayaknya si Mas Rawi ini lebih pakarnya kalau usaha-usaha ini. Soalnya saya masih karyawan. Masih karyawan. Oke, lanjut di pertanyaan Mas. Konsisten dengan usaha. Susah juga Mas, konsisten itu susah. Konsisten itu bagian tersusah memang. Bagian tersusah. Iya. Konsistensi dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya menjalankan sebuah kegiatan yang terus menerus, ya kan? Terus menerus. Kalau buat saya pribadi, memang ini pertanyaan ini benar. Ini banyak teman-teman saya juga yang lagi sering nanyain hal ini. Soalnya gini, ini rata-rata termasuk saya juga. Hal terberat dalam menjalankan bisnis itu bukan di modal, bukan di kita pinter atau enggak, kita punya skill atau kemampuannya atau enggak, tapi di komitmen itu tadi. Yang paling susah justru di situ, yang paling susah untuk terus dijalani. Iya, bisa kita konsisten terus ya Mas ya. Oke. Terus di sini ini kan ini narasumber kita tanya gimana caranya biar bisa terus konsisten nih Mas. Dan nggak jenuh dengan usaha yang dirintis. Kan kadang usahanya ini ada pasang surutnya, itu pasti. Ya kan, apalagi yang lagi merintis. Istilahnya kita babat itu nggak langsung bisa langsung enak kan, ya kan? Benar nggak sih? Yang langsung enak itu ya mungkin mie instan. Mie instan aja perlu diproses ya kan? Yang langsung enak itu pop nih sama mie instan pop ya. Itu tadi lah mie instan itulah tadi. Mie instan tadi, tapi mie instan pun itu harus dimasak. Harus dimasak. Walaupun cuma 3 menit dan banyak micinnya, tetap dimasak. Kalau yang benar itu 3 kali masak Mas, 3 kali direbus. Jadi pertama kali direbus dibuang, terus direbus lagi, dibuang airnya, sampai nyenyek. Gak jadi dimasak. Gak jadi dimakan. Ini usaha yang sedang dirintis menjadi mie instan dinyenyek juga. Oke guys, balik. Sekali ini. Oke, konsisten ya. Yeah. Aku coba kalau menurut Mas Feby sendiri sih definisi konsisten itu sendiri apa? Secara umum definisi konsisten. Melakukan suatu kegiatan yang secara schedule sesuai dan diulang secara bertahap, secara terus menerus gitu Mas. Dan jangan sampai loss istilahnya. Minggu ini dia kencang benar sesuai dengan schedule. Minggu kedua dia targetnya lah ya. Targetnya, yang kedua enggak. Itu kan enggak konsisten namanya. Itu. Kalau menurut saya konsistennya seperti itu. Konsisten dengan apa yang dia kerjakan atau yang dia jadwalkan schedule-nya itu. Berarti gini, konsisten itu kalau misalnya definisinya sudah seperti itu tadi, berarti kunci dari gimana caranya teman-teman bisa konsisten itu disiplin. Yes. Iya kan? Karena disiplin. Kan nggak jauh-jauh dari situ, nggak jauh-jauh dari disiplin. Jadi ketika sudah
usaha rintis. Kita punya modal, Yes. kita sudah tentukan unit bisnisnya apa, yang mau dijalankan gimana, secara operasi seperti apa, itu ditata dulu benar-benar. Benar-benar ditata. Jadi gimana caranya usaha teman-teman itu bisa beroperasi, itu benar-benar harus bisa ditata secara keuangannya, ya. Secara nanti siapa yang mengerjakan itu kalau misalnya punya karyawan. Nah, itu harus benar-benar ditata kayak gimana jalannya operasi bisnis yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Setelah sudah di set semua sistemnya, yang kedua dijalankan secara disiplin. Jadi ketika sudah tupoksinya seperti itu dijalankan sesuai bagiannya masing-masing. Atau kalau misalnya dijalankan masih sendiri, belum punya karyawan, belum ada yang bantu, ya kan? Teman-teman harus bisa benar-benar disiplin untuk menjalankan bisnis itu. Gitu. Misalnya jam berapa harus buka, jam segitu harus buka. Disiplin waktu. Disiplin waktu itu yang pertama. Manajemen waktu. Terus yang kedua, balik lagi ke itu tadi, step atau operasional prosedurnya itu gimana, itu harus ditata dulu. Soalnya kan ya kembali lagi konsisten itu hubungannya sangat dekat dengan disiplin. Gitu. Yes. Untuk bisa mengasah disiplin ya harus ada sistem yang benar-benar terunut dengan jelas dan juga sistem operasional prosedur yang juga jelas, kayak gitu. Ya, jadi dari tanpa itu satu sampai dengan akhir harus sesuai. Betul, tanpa sistem yang jelas, tanpa operasional prosedur yang jelas, susah rasanya untuk bisa konsisten karena tidak ada kedisiplinan untuk menjalankan sistem tersebut. Yes, di sini. Gitu. Ini pakarnya bisnis soalnya ya kan, usahanya banyak nih, ya termasuk ini juga. Oke, kemudian ini Mas Rawi, sebelum ke modal, pastikan niat teman-teman semua itu udah bulat untuk memulai sebuah usaha. Memulai sebuah usaha itu seperti memulai sebuah hubungan. Kalau misalkan niatnya kurang, pasti berhenti di tengah jalan. Ya, karena pasti ada pasang surutnya, itu yang pasti. Dan kalian harus siap menerima itu semua gitu loh. Nggak harus kalian itu mungkin bayangannya, ekspektasi itu sadis Mas, tapi realita lebih sadis banget. Ya. Ada ekspektasi kita udah tinggi, bagus dan lain sebagainya, tapi realita tidak mendukung. Yes, kalian nggak harus keluar dari itu semua. Ya. Jangan sampai kalian keluar dari itu semua. Pasti usaha yang Mas Rawi rintis juga kan, pasti juga kayak gitu Mas. Betul. Pasti dan ini ada satu tambahan lagi nih. Apa itu? Yang paling penting. Apa dan itu? yang sudah sering banget tak praktekin dan tak boleh. Apa nih? Aku jadi gini, juga. Gimana? Ketika menjalani bisnis atau merintis suatu usaha, yes, itu tetap bersiap untuk sesuatu yang paling buruk yang akan terjadi. Kemungkinan terburuk, men. Itu. Yes. Jadi bukannya kita berharap untuk sesuatu hal yang buruk datang, enggak. Cuman kita sendiri antisipasi dari kita sendiri itu harus benar-benar siap menghadapi sesuatu hal yang paling buruk yang bisa terjadi itu kayak gimana, apa. Tentunya juga sesuai sama industri masing-masing ya, usahanya masing-masing sih. Itu. Terus gini, ada satu lagi. Yes. Selama nyoba beberapa usaha yang sudah dijalani itu, yang dirintis ini. Tadi, kalau belum ada kegagalan atau kalau misalnya belum ada hal yang istilah gini, belum ada masalah yang serius. Yes. Itu menandakan bahwa nanti bisnisku itu tidak akan besar. Bisnis itu nggak akan sukses. Soalnya gitu. Justru kalau aku pribadi nih Mas ya. Oke, ini yang udah aku pribadi nih. Kalau misalnya menjalankan suatu bisnis A. Nah, bisnis A itu aku justru bukan berharap ya, tapi nunggu-nunggu nih momennya. Momen apa tuh Mas? Momen untuk ketiban sial itu tadi. Itu maksudnya ujiannya itu tadi. Ujiannya, bukan ketiban sial ya, ujiannya. Iya, sesuatu, sorry ya, tak koreksi ya. Ujiannya itu tadi. Ujian, ya. Ketika gini, pernah dengar nggak kalau berlian itu hal yang berharga itu kan pasti ditempa dengan sangat keras. Yes, benar, itu yang pasti. Hal yang lebih parah daripada emas ya ini. Hal yang paling berharga, kayak berlian lah, ibaratkan itu bakalan dapat tempaan yang sangat keras gitu loh untuk dia bisa terbentuk jadi sesuatu yang sangat mahal yang bisa dijual di toko-toko toko-toko permata dan sebagainya. Itu dia ditempa dengan sangat keras untuk bisa menghasilkan bentuk yang indah, bentuk yang
banyak orang lain suka kayak gitu loh. Jadi justru itu. Hmm. Makanya kenapa dari tadi yang barusan aku tambahin itu bersiap untuk hal-hal yang paling buruk yang ya, akan kemungkinan terjadi. terburuk yang akan Bukan datang. berharap untuk hal yang buruk, tapi bersiap aja. Tapi karena itu pasti datang gitu. Dan Pasti itu datang. harus jadiin optimisme juga. Jadi misalnya ketika ada permasalahan yang datang di dalam di bisnis, di usaha. Jangan nganggap kalau misalnya ini kayaknya udah nggak ada masa depan nih, atau misalnya ini bisnis udah putus asa gitu ya intinya ya. Udah putus asa duluan. Justru dimana ketika dari ujian tersebut, dari masalah yang datang, itu ngetes kita untuk gimana caranya kita putar otak lagi untuk bisa ngidupin ini lagi dan ngembangin lagi. Pasti ada cara, pasti ada jalan gitu loh. Pasti ada cara, pasti ada jalan gitu Mas. Setiap usaha pasti ada jalannya. Jadi setiap kita masalah dan apapun, pasti kalau kita menemukan titik poin permasalahan dan solusinya, kita akan menemukan sebuah jalan. Iya. Benar ya Mas. Kayak gitu. Oke. Itulah inti dari jadi yang usaha. Rangkumannya gini sih ya. Yang penting poinnya itu tadi. Susun SOP-nya dengan bagus dulu, operational procedure-nya dengan bagus, sistemnya dengan bagus dulu. Dari situ dilaksanakan dengan disiplin. Nah, kalau sudah bisa mendisiplinkan sistem-sistem itu, konsistensi bisa berjalan dengan sendirinya. Karena kaitan eratnya konsistensi itu dengan disiplin. Dan saat memulai bisnis atau usaha yang dirintis itu harus sabar. Sabar. Nggak bisa langsung instan kan? Kayak gitu. Kalau kemarin saya lihat kontennya si Boy William itu namanya apa Mas? Sadis, sabar dan disiplin. Itu adalah patung ya. Iya, patung itu kan. Yang rumahnya udah keren banget itu kan. Memang harus seperti itu. Ya, buat contoh aja. Sedikit contoh itu. Jadi buat teman-teman yang ngirim pertanyaan ini tadi yang sedang merintis usaha, kita doakan di sini semoga usahanya lancar, ya kan. Kita nggak berharap ada sesuatu persoalan atau masalah yang datang, tapi masalah yang datang itu akan menjadi sebuah semangat untuk kalian agar bisnis kalian atau usaha kalian bisa semakin lancar dan bisa mungkin sesuai dengan target apa yang kalian cita-citakan. Kayak gitu. Oke. Kayaknya udah cukup deh ya jawaban soal yang pertanyaan yang nomor 3 tadi ya. Kita lanjut ke berikutnya aja ya Mas ya. Oke, boleh. Next adalah gimana caranya agar orang yang sudah kita hargai dan hormati bisa menghargai kita, gimana caranya agar saat kita menolong orang tersebut kita dapat bisa benar-benar ikhlas walaupun yang kita tolong tidak menghargai atau malah membalas keburukan terhadap kita. Wah, panjang banget nih Mas. Ini bisa lebih dipersempit nggak nih Bang? Ini pertanyaannya. Ini nanti lu nulisnya panjang loh, ya kan? Lu nulisnya panjang, satu layar full nih ya kan? Itu. Gimana ya? Ini kayaknya dua konteks yang hampir sama. Dua konteks yang hampir sama, cuma dia jabarkan langsung sendiri biar kita mungkin paham ya Mas ya. Terima kasih yang udah ngirim ini ya. Ini kita jawab dulu gimana caranya agar orang yang sudah kita hargai dia juga menghargai kita, dan yang kita orang tersebut yang kita tolong pun juga bisa menghargai atas jasa yang kita tolong gitu ya. Dan kita bisa merasakan ikhlas. Bingung sih. Panjang. Coba dijawab. Panjang Mas benar. Intinya gini aja sih ini. Intinya gimana sih ini? Panjang banget. Kita udah menghargai orang dan kita karena kita menghargai itu kita kan menolong orang tersebut. Oke kan? Dan menolong orang tersebut. Nah, gimana kalau satu-satu aja sih Mas? Ini yang kita jawab dulu yang gini deh. Gimana caranya kalau dia sudah menghargai orang lain dan orang lain tersebut bisa menghargai dia? Gimana? Dari Mas Febi dulu coba. Dari saya dulu nih. Oke. Kalau misalkan saya sih orangnya simpel sih Mas. Ya, orangnya simpel banget sih kalau misalkan saya sih. Gini, kalau kita udah hargai orang tersebut 1 kali, 2 kali kita hargai, kita hormati. Tapi ternyata dia tetap cuek, nggak nganggap kita. Ya udah, tetap saya ngalah, saya ngalah. Tetap saya hargai lagi. Saya sangat menghargai orang kok, serius. Saya sangat menghargai orang. Saya hargai lagi, kita hargai, kita hormati terus, kita hargai, kita hormati sampai ketiga kalinya dan seterusnya.
mentok kalau misalkan saya udah terlanjur nggak begitu di istilahnya nggak begitu diperhatikan atau terus nggak dihargai lah intinya apa yang kita berikan, ya udah nggak usah lah gitu. Karena kita itu nggak serendah itu men gitu loh, kita nggak serendah itu gitu loh. Orang kita hargai, dia nggak menghargai kita. Pada dasarnya gini, kita menghargai dia dan harusnya dia kan juga menghargai kita. Kita menghormati dia, kita juga harusnya dia juga sungan lah, ibarat menghargai dan menghormati kita kan juga gitu, sama-sama lah. Kalau istilahnya kita orang Jawa nih. Iya Jawa nih lah, Jawa nih kan ngono to Mas. Jawa nih ngono kan, orang Jawa nih ngono. Tapi kalau beberapa kali kita tidak dihiraukan ya kan, nggak dihargai, nggak ada feedbacknya terhadap kita, oke, lepas, karena harga diri kita nggak serendah itu men. Gitu. Kita udah menaruh ibarat mahkota kita ke bawah, tapi dia tetap meremehin kita. Ya udah, harga diri lo nggak serendah itu, temen lo nggak itu doang gitu loh. Dan hidup lo nggak tergantung orang itu, ya kan? Kalau gue lepas lo, gitu. Kita nggak serendah itu gitu loh, bro. Gitu. Nggak perlu lah sampai kita mengharapkan dia menghargai kita sampai kita terus-terusan kayak gitu, enggak lah. Ya, dia siapa gitu. Ya tergantung nih dia siapa lo ya kan. Kalau tanda kutip dalam arti keluarga dan lain sebagainya ya jangan. Tapi kalau orang lain nih, dalam konteks orang lain, temen lo atau siapa, ya kan, lo makan nggak dari uang dia, ya kan. Kalau dia udah nggak menghargai lo juga nggak perlu kayak gitu. Harga diri kita nggak serendah itu. Kalau gue seperti itu. Kalau Mas Rali gimana nih? Oke, konteksnya adalah orang yang sudah kita hargai, kita hormati, tapi dia tidak menghiraukan. Cuman dia tidak menghargai balik lah. Tidak. Oke. Berat juga ya ini pertanyaan. Enggak, bukan gini. Kalau aku sebenarnya ada cara, cuman kadang kayaknya susah juga buat diterapin sih ya. Buat diterapin, ya bukannya maksudnya merasa bisa, enggak ya. Cuman gini sih. Setiap kali melakukan sesuatu ke orang, itu sudah yang jadi aku biasain, Mas. Kalau aku melakukan sesuatu, I don't expect anything from them. Jadi kita tidak boleh berpikir apapun tentang dia. Iya, aku nggak mengharapkan lain dari kalau misalnya aku melakukan sesuatu untuk dia, menghormati dia, menolong dia, kasih opportunity yang bagus untuk dia, aku nggak expecting too much. Malah jangankan expecting too much, expect nothing from apa yang aku lakuin itu, aku nggak pernah gitu loh, Mas. Itu makanya kenapa kalau misalnya dia yang sudah aku istilahnya sudah aku hormati, sudah dihargai dan sebagainya, itu nggak ada feedbacknya sama sekali. Nggak ada feedback yang sama, karena ya udah aku pelong aja, soalnya aku nggak berharap apapun dari situ. Jadi pada intinya lu jangan berharap apapun atas yang udah kamu lakukan gitu ya. Tapi mungkin konteksnya kalau yang ini dia sudah menghargai beberapa kali dan mungkin dia kayak nggak dihargai gitu loh. Karena gini, sakit ya. Yang ngirim pertanyaan ini mungkin dia mengharapkan sesuatu dari apa yang dia sudah lakukan, dan itu menurutku kurang tepat. Kurang tepat ya, bukan berarti salah secara utuh, cuman menurut kurang tepat. Tapi apa? Dia sudah berusaha baik, Mas. Maksudnya dia sudah berusaha baik terhadap orang tersebut dan lain sebagainya. Tapi ya kalau aku jawabnya, harga diri lo nggak serendah itu, men. Ya udah, kalau misalnya Mas Febri tadi bilang benar, kalau udah nggak usah dihiraukan gitu. Nggak usah dihiraukan, cuek aja, men. Cuek aja, karena lo udah nggak udah nggak ada rasa hormat terhadap lo dan nggak menghargai lo, buat apa kamu terusin gitu loh, bro, ya kan? Yang paling maksudnya untuk menghilangkan perasaan kayak gitu ya, misalnya sudah menghargai dan kita harus dihargai, atau kita udah membantu, dia nggak mau bantu kita. Dalam konteks bantu ya. Sesimpel ini sih, kalau kita melakukan sesuatu ke orang, expect nothing from them. Gitu loh, nggak usah berharap sesuatu. Iya, yang kembalikan ekspektasinya nggak usah ke situ gitu, ya kan? Yang penting kita ikhlas sudah bantu gitu.
gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi teman-teman sahabat seperempat jalan, kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, ya itu tadi jawabannya. Jadi dulu nggak semudah itu.